Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para tulab dan talibat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang penuh barokah ini insyaallah kita akan membahas suatu tema dari kitab Harta Haram Muamalah Kontemporer, buah karya Al-Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi hafizahullah ta'ala anhu, yaitu terkait dengan jual beli alat musik dan media rekaman musik. Baik, fadhil iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Wa qala al-musannif hafizahullah ta'ala, jual beli alat musik dan media rekaman musik. Zikrullah, mengingat Allah merupakan tujuan utama syariat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Qatadah menafsirkan zikrullah adalah lebih besar. Sungguh berzikir kepada Allah lebih besar dan lebih afdal dari seluruh ibadah yang tidak disertai zikir. Pada awal masa Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi saat ia berada di lembah yang suci tua. Di antara perintah Allah yang pertama kepada Musa yaitu agar ia mendirikan sholat untuk berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta manusia tahu benar hal-hal yang membahagiakan jiwa makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam kitabnya bahwa berzikir padanya dapat menenangkan jiwa. Alladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Mengingat begitu pentingnya zikrullah, maka segala hal yang memalingkan manusia dari zikrullah diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan alasan diharamkannya khamar, judi, bahwa kedua hal tersebut adalah penyebab orang berpaling dari zikrullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun." Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan bila tidak sampai pada tahap memalingkan, sekedar melalaikan dari berzikir, sekalipun hal tersebut tidak diharamkan, seperti harta dan anak-anak, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyatakan kerugian bagi pelakunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu memulihkan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, Islam mengharamkan alat musik karena dapat memalingkan orang kepada berzikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna
yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan meminum khamar dan menghalalkan alat musik. Hadis ini menjelaskan bahwa kelompok tersebut menghalalkan alat musik, berarti hukum alat musik adalah haram. Karena itu dicela. Mereka menghalalkan yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Di hadhil ummati fasqun wa maskun wa qadfun." Wa qala rajulun minal muslimin, "Ya Rasulullah, mata dzaka?" Qala, "Idza dhaharatil qainat wal ma'azif wa syurubatil khumur." Akan terjadi bencana menimpa umatku, bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dan mereka dihujani bebatuan. Seorang laki-laki bertanya, "Kapan itu terjadi wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bila bermunculan para biduan wanita dan alat-alat musik serta alat minum." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu anhu bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikumul khamra wal maisir wal qubah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, judi dan gendang. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana manakala alat musik dan biduan wanita marak. Hal ini menunjukkan bahwa alat musik hukumnya haram, karena alat musik merupakan sebab turunnya bencana, dan sesuatu yang merupakan penyebab bencana hukumnya adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menimpakan bencana bila alat musik hukumnya mubah. Berdasarkan teks hadis di atas dan hadis-hadis lainnya, beberapa ulama menukil kesepakatan ulama Islam akan keharaman alat musik. Seperti Ibnu Qudamah berkata, alat musik seperti rebab dan seruling sepakat para ulama merupakan alat untuk berbuat maksiat. Ibnu Rajab berkata, tidak seorang pun ulama salaf yang membolehkan mendengar alunan alat musik kecuali generasi setelahnya, yaitu dari sebagian ulama Zahiri. Akan tetapi pendapat ulama Zahiri tersebut tidak dianggap. Kemudian Ibnu Nujaim berkata, ijma para ulama akan keharaman nyanyian bila disertai alat musik. Dan Imam An-Nawawi dalam bukunya Minhajul Talibin menegaskan keharaman memainkan alat musik serta mendengarkan alunan musik. Ia berkata, haram hukumnya memainkan alat musik seperti gendang, gitar, seruling, dan juga haram mendengarkannya. Khatib Syartani mengomentari perkataan Imam Nawawi dengan ucapan, karena mendengar alat musik tersebut membuat orang terlena, dan Nabi SAW telah bersabda, akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan minum khamar, dan menghalalkan alat musik. Ibnu Hajar Al-Haytami juga memasukkan hal ini ke dalam dosa besar. Ia berkata setelah menyebutkan hadis tentang alat musik, teks hadis ini sangat jelas mengharamkan alat musik yang melenakan. Rafi' dan Nawawi menukil ijma yang mengharamkan seruling kirab dan alat musik yang menggunakan dawai, dan sangat mengherankan sikap Ibnu Hazmi yang membolehkan alat musik yang mengikuti hawa nafsu dan fanatis yang tidak menentu, hingga ia menghukumi seluruh hadis mengharamkan alat musik dengan hadis yang palsu. Pendapat pribadi beliau merupakan dusta yang nyata dan tidak boleh diikuti siapapun juga. Al-Qurtubi berkata, seruling, alat musik yang menggunakan dawai dan gendang tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang keharamannya, dan saya tidak pernah mendengar pendapat seorang ulama pun yang muktabar dari ulama salaf dan khalaf yang membolehkannya. Setelah mengetahui bahwa alat musik haram dan mendengar musik juga haram, maka haram menjual alat musik serta sebagai media rekaman alat musik seperti kaset, CD, DVD, dan lain-lainnya yang berisi musik. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla idza harrama syai'an harrama thamanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mengharamkan sesuatu, berarti Allah juga mengharamkan uang hasil penjualannya. Dan keuntungan menjual alat musik serta media rekaman musik merupakan harta haram. Harus dibersihkan dari diri setiap orang yang ingin menuju rohnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari makar musuh-musuh Islam, dari tipu daya iblis laknatullah dan bala tentaranya yang senantiasa ingin membinasakan manusia. Di antara maqasidus syar'i, tujuan utama dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga badan dan menjaga jiwa. Oleh sebab itu, sesuatu yang dapat merusak atau yang kita kenal dengan daruriyatul khams, 5 perkara yang harus dijaga, ini dilarang untuk dirusak dalam agama Islam. Apa 5 perkara tersebut? Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Kemudian hifzun nafas, menjaga jiwa. Hifzul akal, menjaga akal pikiran. Kemudian hifzul ard, menjaga kehormatan. Kemudian menjaga keluarga. 5 perkara ini merupakan daruriyatul khams yang diperintahkan dalam syariat ini untuk kita menjaganya. Sesuatu yang dapat merusak badan maka diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah khamar. Begitu juga dengan rokok. Oleh sebab itu Nabi SAW telah sampaikan kepada kita, la darara wa la dirar. Janganlah kalian menimpakan kemudaratan bagi diri kalian dan jangan menimpakan kemudaratan bagi orang lain. Kenapa? Karena perkara-perkara ini, baik itu narkoba, minum-minuman keras, rokok, ini dapat menyebabkan kemudaratan yang menimpa tubuh seseorang. Kemudian selain perkara-perkara yang dapat merusak tubuh, yang lebih penting dari itu adalah rusaknya jiwa seseorang. Jiwa yang di sana merupakan perkara yang salah satu dari perkara yang penting dalam tubuh, karena tubuh manusia terdiri dari ruh dan jasad, badan dan jiwa. Maka menjaga jiwa ini juga merupakan prioritas dan maqasidus syar'i dari agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga jiwa, ketenangan jiwa, agar bagaimana jiwa dapat senantiasa sehat, hidup, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan di antara inti dari ibadah. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat ini mencegah dari perbuatan
fahsya, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah Ta'ala katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang benar salatnya akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka seseorang yang dia salat akan tetapi maksiatnya masih terus berjalan, perbuatan kejinya tidak berhenti, kezoliman masih terus dia lakukan, kemungkaran masih dia jalankan, maka dipertanyakan bagaimana kualitas salatnya. Karena salat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hakikat salat yang benar akan dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, tapi kan sudah salat. Naam, sudah salat. Tapi apakah ada jaminan salatnya diterima? Bukankah Nabi SAW pernah mengabarkan, inna rajula la yusalluna sittina sanah lam yuqbal minhu salatan. Ada seorang lelaki yang dia salat 60 tahun, 60 tahun namanya dia salat, akan tapi satu pun salatnya tidak ada yang diterima. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikrullah adalah sesuatu yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini adalah zikrullah, sesuatu yang besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan, wala zikrullahi akbar, dan sungguh-sungguh zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah, senantiasa mengingat Allah, ini adalah perkara yang besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan di antara maqasidus syar'i, tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah zikrullah. Dan di antara bentuk zikrullah adalah salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat. Kenapa? Karena di antaranya di dalam salat ini terdapat zikrullah. Sebagaimana apa yang Allah taala firmankan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah yang tidak ada Rob kecuali diriku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kalian kepadaku dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Jadi salat adalah di antara bentuk ibadah seorang hamba untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat, kata Allah, untuk mengingatku. Maka orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan sering salat. Sering salat. Tidak lalai dia dari salatnya, tidak hanya salat wajib yang dia kerjakan, akan tapi juga salat-salat sunnah. Dan mereka tidak akan terburu-buru dalam salatnya. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam salatnya. Rasulullah sampai bengkak kakinya melaksanakan salat, menunjukkan betapa besarnya pegangan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat merupakan salah satu bentuk zikrullah, salah satu bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas hamba dalam mengingat Allah di antaranya adalah as-salat. Ya, salatnya adalah zikrullah. Dan zikrullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah di antaranya adalah dengan salat. Ini akan menjadikan jiwa menjadi tenang, menjadikan hati menjadi damai, tentram, ketenangan yang hakiki. Karena banyak orang pada hari ini mencari ketenangan dengan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia karaokean ingin datangkan ketenangan,
dia sewa pelacur agar tentram katanya, dia selingkuh, dia pergi berfoya-foya keluar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia menonton, menggibahi orang, ingin cari apa? Ketenangan. Tapi ini bukan ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Karena ketenangan yang hakiki, kebahagiaan jiwa yang hakiki hanya ada pada zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikrullah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Allah yang mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hati menjadi tenang. Maka jangan percaya apabila ada makhluk yang mengatakan mau tenang dengan semedi, dengan yoga, dengan maksiat ini, maksiat itu, dengan cara seperti ini, seperti itu lah. Kenapa? Karena Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Tidak mungkin Allah salah, perkataan dia yang kita ambil, tidak mungkin. Perkataan makhluk yang kita ambil, perkataan Allah yang kita ingkari, tidak mungkin. Tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan zikrullah akan menjadikan jiwa manusia menjadi hidup, menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi sehat, mendapatkan kebahagiaan jiwa ini, mendapatkan ketenangan dengan zikrullah, dengan sholat, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang kita katakan tadi merupakan maqasidus syar'i, di antara tujuan dari syariat, agar hati manusia menjadi tenang, tentram, enak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tenang, jiwa yang tentram seperti ini, sewaktu diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan apa? Merasakan kenikmatan, merasakan ketentraman. Waktu kajian, majelis ilmu tenang, senang, bahagia, hatinya sehat. Waktu sholat tenang, merasakan kenikmatan. Membaca Al-Quran, merasakan kenikmatan. Berbeda dengan orang yang hatinya rusak, hatinya sakit. Baru baca Quran 1-2 ayat, udah nguap, udah ngantuk. Baru kajian 5 menit, baru innalhamdulillah, kata ustaznya, sudah ngantuk, sudah bosan. Baru sholat, baru mulai sholat sudah malas. Ini ada masalah di jiwanya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Dan merusak hati jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah di antara misi iblis laknatullah. Kalau tadi hati yang tenang, jiwa yang tentram ini akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis laknatullah dan bala tentaranya akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya agar dapat merusak badan dan jiwa manusia ini. Agar dapat merusak badan tadi diantaranya dengan minum-minuman keras, ya, dengan narkotika, narkoba, dengan rokok, dibuat kaum muslimin menjadi apa? Menjadi sakit-sakitan, menjadi lemah. Ini badannya. Kemudian begitu juga dengan jiwanya. Mereka senantiasa berupaya menjauhkan kaum muslimin dari apa? Dari zikrullah, dari zikrullah. Dilalaikan kaum muslimin dengan perkara-perkara yang menjauhkan mereka
dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, segala perkara yang dapat memalingkan manusia dari zikrullah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, segala perkara yang dapat memalingkan manusia dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya khamar. Begitu juga dengan maisir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun." Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? Sungguhnya syaitan, innama yuridu syaitan, sungguhnya syaitan itu ingin untuk mengadakan di antara kalian itu adawat wal baghdha, permusuhan. Syaitan ingin menjadikan kalian saling membenci, saling bermusuhan. Fil khamri wal maisir, dengan perantara khamar, minuman keras, dan maisir. Maisir sebagaimana apa yang telah kita pernah sampaikan adalah segala sesuatu yang menjadikan manusia lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam maisir di sini adalah judi. Kemudian syaitan juga ingin yasuddukum an zikrillah wa anis shalah, menjauhkan kalian dari apa? Dari mengingat Allah, dari zikrullah. Ini misi syaitan. Ingin agar kalian lalai dalam mengingat Allah. Wa anis shalah, begitu juga lalai kalian dalam solat, malas solat. Waktu solat pikirannya melayang kemana-mana. Ini misi syaitan. Ingin kalian lalai zikrullah, lalai mengingat Allah, dan lalai dalam mengerjakan solat. Fal antum muntahun, maka apakah engkau akan berhenti? Apakah kalian akan meninggalkan apa yang tadi merupakan misi syaitan tersebut? Di sini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, segala perkara yang menjadikan manusia lalai dari zikrullah ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk meninggalkannya, berhenti darinya. Menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah, sesuatu yang menjadikan manusia berpaling saja dari zikrullah, tapi hanya sekedar berpaling sedikit, tidak sampai meninggalkan, tapi hanya berpaling. Seperti anak-anak dan harta. Ini pun apabila menjadikan seorang lalai dari zikrullah, diperintahkan untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dalam mengingat Allah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan harta. Jangan sampai anak-anak kalian. Anak-anak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harta juga nikmat. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak merupakan ujian, harta ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian ini, anak-anak dan harta yang Allah taala berikan, menjadikan kalian lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari zikrullah, melalaikan kalian dari zikrullah. Dan barang siapa
yang anak-anaknya, hartanya menjadikan mereka lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merugi. Taib, kita dengarkan azan terlebih dahulu. InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Setelah muallif hafizahullahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga beliau, mengabarkan kepada kita tentang bagaimana peranan zikrullah, yang mana zikrullah ini merupakan maqasidus syar'i, di antara tujuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan syariat Allah adalah zikrullah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan salat ini menjadi tiang dalam agama kita, karena diantaranya salat adalah bentuk zikrullah, Kemudian muallif juga mengabarkan segala sesuatu yang menjadikan manusia lalai dari zikrullah ini dilarang dalam syariat Islam. Segala sesuatu yang menjadikan manusia lalai dari zikrullah ini harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Kemudian selanjutnya tadi muallif mengabarkan contoh-contoh dari perkara yang menjadikan manusia lalai dari zikrullah, di antaranya adalah khamar, di antaranya adalah maisir, judi. Kemudian juga yang menjadikan manusia lalai dalam mengingat Allah adalah fitnah harta. Kemudian fitnah anak-anak. Ini di antara perkara yang dapat melalaikan manusia dari zikrullah. Kemudian selanjutnya muallif hafizahullah mengabarkan di antara perkara yang banyak menjadikan manusia lalai dari zikrullah adalah mendengarkan musik. Dan pada hari ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hampir di setiap kondisi, di setiap tempat ini musik tidak bisa kita hindari. Hampir di semua tempat ada. Kita mau belanja ada musik. Ke mall, ke pasar, ke apotik, bahkan kadang di sekolah, di pesantren pun ada. Bahkan di tempat yang paling mulia, di Masjidil Haram, tidak terselamatkan dari adanya musik ini. Ini suatu yang luar biasa, fitnah musik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan musik ini dalam Quran surah Luqman ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yastari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang membeli lahwal hadis, liyudilla an sabilillah, yang dengannya dia menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan lahwal hadis, menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa, dia menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, bahan untuk ejek-ejekan. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakan, kata Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Yang dengannya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia lari dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya menjadikan manusia sesat, menyimpang dari zikrullah, dari mengingat Allah. Berkata Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad yang mulia, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh innahu al-ghina. Ibn Mas'ud mengatakan, demi Allah, bersumpah Ibn Mas'ud, yang tidak ada Rob kecuali dirinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah al-ghina. Apa itu al-ghina? Nyanyian. Nyanyian. Ibn Mas'ud mengatakan yang menjadikan manusia lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala ini apa? Nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lahwal hadis ay al-ghina. Yang dimaksud dengan lahwal hadis, kata Ibnu Abbas, adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Begitu juga dengan Mujahid. Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah nyanyian dan alat musik. Nyanyian dan alat musik. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah, ayat ini, yaitu surah Luqman ayat ke-6, wa minan nasi may yastari lahwal hadits yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kata Hasan al-Basri, adalah tentang musik dan nyanyian. Maka di sini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, musik dan nyanyian ini merupakan sesuatu yang masuk dalam kategori sesuatu yang menjadikan manusia lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah lahwal hadis. Dia adalah lahwal hadis yang digunakan manusia untuk menjadikan orang-orang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga telah kita dengarkan bersama bagaimana adillah, dalil-dalil yang disampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana hukum alat musik ini. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Umatku, sungguh-sungguh akan ada dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kaum dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka akan menganggap halal al-hira. Menganggap halal apa? Zina. Zina itu haram. Tapi nanti akan ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, oh zina itu halal. Kemudian sutra bagi laki-laki, sutra bagi laki-laki itu haram. Akan ada, kata Nabi SAW, dari umatku yang mengatakan nanti sutra itu halal bagi laki-laki. Kemudian al-khamra, khamar, minuman keras, akan ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka akan mengabarkan, oh ini khamar tidak apa-apa, khamar ini halal, kata mereka. Kemudian yang terakhir Nabi SAW kabarkan wal ma'azif. Al ma'azif artinya adalah alat musik. Akan ada dari umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, yang akan mengabarkan, yang akan mengatakan bahwasanya alat-alat musik itu adalah sesuatu yang halal. Di sini menggambarkan bahwasanya alat musik itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala haramkan zina, sebagaimana Allah haramkan sutra bagi laki-laki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala haramkan khamar. Allah taala juga haramkan alat musik. Ini yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari.
Bahkan Nabi SAW menyandingkan penghalalan ini dengan ditimpakan bencana bagi umat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna fi ummati khosfun wa mashun wa qadhfun. Akan ada dari umatku yang nanti mereka akan ditimpa bencana dengan ditenggelamkan dalam bumi. Ditenggelamkan dalam bumi. Kita lihat, subhanallah. Udah terjadi belum? Sudah terjadi. Bumi ya terbuka, tenggelam manusia dalamnya. Hingga dikabarkan ada suatu kampung hilang semuanya, ditelan dalam bumi. Sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, akan ada dari umatku yang mereka akan ditimpa bencana dengan ditenggelamkan dalam bumi, kemudian diubah wajahnya, kata Nabi SAW, dan akan dilempari dengan batu. Qila ya Rasulullah, wa mata dzaka. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kapan kejadian ini akan berlangsung, wahai Rasulullah? Manusia ditelan bumi, kemudian diubah wajahnya, dilempari dengan batu. Kapan kejadian ini, wahai Rasulullah? Qal idza zaharatil kinat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Kejadian itu akan terjadi, kata Nabi SAW, yaitu ketika para penyanyi wanita dan alat-alat musik sudah menjamur. Sudah banyak biduan, penyanyi wanita udah menjamur, udah marak. Kemudian khamar telah diminum, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian ma'azif, ya, alat-alat musik juga telah menjamur. Ya, penyanyi wanita telah menjamur, kemudian alat-alat musik telah menjamur, dan khamar telah diminum oleh manusia. Ini juga mengindikasikan tentang bagaimana alat-alat musik ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan lebih tegas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, innallaha azza wa jalla harrama ala ummati al-khamra wal maisira wal quba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas umat ini khamar, kemudian judi dan gendang, yaitu alat musik. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, karena hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana adillah, dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, tentang hukum dari nyanyian, dari musik. Bahkan ketahuilah bahwasanya dahulu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya di antara wasilah yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menandingi ataupun untuk menutupi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan nyanyian dan dengan alat musik. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya tokoh Quraisy yang bernama An-Nadr bin Al-Harith pergi ke negeri Irak, yaitu di Hirah, ya, salah satu daerah di Irak. Dia pergi safar ke sana untuk membeli seorang biduan, seorang penyanyi, menyewa kian, yaitu penyanyi wanita. Kemudian apabila dia dapati Nabi SAW sedang berdakwah di suatu tempat, Rasulullah menyampaikan Al-Quranul Karim, maka dia pun datang membawa biduan wanita tersebut. Dibawa penyanyi, kemudian nanti penyanyi itu nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Sehingga apa?
orang yang awalnya mendengarkan Al-Quranul Karim, dakwah Nabi SAW, akan apa? Berpaling kepada biduan tersebut. Ini diantara talbis iblis, langkah iblis. Yasuddu an sabilillah, menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ditinggalkan Al-Qur'an, ditinggalkan Nabi SAW oleh sebagian manusia yang sakit hatinya, yang lemah terhadap syahwatnya. Beralih ke apa? Ke biduan wanita tadi. Ya, lihat wanita joget-joget, nyanyi-nyanyi. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara dari musuh-musuh Allah menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meninggalkan Al-Qur'anul Karim, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tertarik mendengarkan Al-Qur'an, tidak tertarik mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya tidak akan terkumpul dalam diri seorang hamba dua cinta, yaitu cinta alat musik dan cinta Al-Quran. Tidak mungkin akan ada dua cinta dalam diri seorang tersebut. Jadi musik jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara wasilah yang digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan manusia dari zikrullah. Dan ini dilakukan hingga hari ini. Hingga hari ini. Kita lihat bagaimana manusia dengan bahagianya dia, dengan senangnya dia, lalainya dia, asik dengarkan musik. Joget-joget. Kemudian ya subhanallah, dengan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Dan dia tinggalkan apa? Al-Quranul Karim. Dia tinggalkan majlis ilmu, dia tinggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya jangan sampai tertipu dengan wasilah dari iblis laknatullah yang ingin menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jerumuskan anak-anak kita dengan cinta terhadap musik seperti ini. Kita jerumuskan saudara kita, dibukakan musik-musik, didengarkan, seorang ibu dengarkan kepada anaknya, dijadikan anak-anaknya suka musik, suka nyanyian. Yang konsekuensinya apa? Jauh dari Al-Quranul Karim. Tidak tertarik nanti dengan apa? Dengan Al-Quran. Kenapa? Hitam hatinya dengan mendengarkan musik-musik. Ya. Musik termasuk sesuatu yang melalaikan manusia dari zikrullah. Hikmah dari kisah ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita dapati ya dari riwayat dalam Ibnu Katsir tadi, bagaimana buruknya dampak musik dan nyanyian kepada jiwa manusia, dan bagaimana musik dan nyanyian ini dijadikan senjata bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kufar untuk melawan dakwah sunnah, untuk melawan dakwah tauhid. Mereka gunakan musik dan biduan wanita, nyanyi-nyanyian sebagai apa? Tandingan dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran apabila kita dapati para ulama dari masa ke masa mengharamkan nyanyian dan musik ini, dan mereka mengatakan musik ini termasuk dalam lahwal hadis yang melalaikan manusia dari zikrullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Atfal, wa kaifa yajtami'u hadha sama'u mamqut manhiyu anhu alladhi yubsidul qalba wa yunbitun nifaq ma'al Qur'ani alladzi huwa shifaa'un lima fis sudur. Ini kita katakan tadi, bagaimana mungkin bisa bersatu antara musik
yang tercela dan yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang dapat merusak jiwa dan memunculkan kemunafikan dalam hati seseorang. Bagaimana mungkin bisa berkumpul kecintaan terhadap musik yang tadi dapat memunculkan nifak, kemunafikan dalam hati, keburukan, matinya hati. Bagaimana mungkin bisa bersatu dengan Al-Quran yang dia merupakan syifa, dia merupakan obat bagi hati, dia merupakan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak mungkin bersatu dalam hati seorang hamba cinta musik dengan cinta terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ittafaqu a'immatul Islam ala annal mizmara wa zanbura wa sairal ma'azif minal munkarat allati nahallahu wa rasuluhu anha. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan para ulama Islam mereka telah ijma', mereka telah bersepakat bahwasanya seruling, rebab dan seluruh alat musik ini termasuk munkarat, perkara-perkara yang mungkar dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan imam yang 4 disebutkan bahwasanya mereka semuanya sepakat tentang haramnya alat musik ini. Ijma' ulama tentang keharaman musik. Imam Nawawi juga mengatakan yahrumud darbu ma'azif wastima'uha kal'udi wa tunburi wal mizmari. Haram hukumnya memainkan alat musik dan mendengarkannya, baik itu gitar, rebab ataupun seruling. Tidak boleh memainkannya ataupun mendengarkannya. Ya, ini sudah ijma' ulama. Walaupun ada ulama yang belakangan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab yang mengatakan walam yubihis sama'a ahadun minal ulama'i mu'tabarin minas salaf, tidak didapati satupun imam yang mu'tabar dari kalangan salaf, wala man ba'dahum, dan tidak pula dari generasi setelahnya, illa ba'du mutaakhirin minaz zahiriyah, kecuali sebagian mutaakhirin dari az-zahiriyah, wa huwa qaulun mardudun 'indal ahli ilmi, yang dia mengatakan musik itu boleh, akan tapi inilah perkataan yang mardud, yang tertolak, pendapat yang lemah. Ada memang pendapat ulama, tapi bukan ulama terdahulu. Ulama terdahulu mereka telah apa? Telah ijma'. Mereka telah ijma', telah sepakat. Para ulama salaf, para imam yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya telah sepakat bahwa musik hukumnya haram. Dan dia termasuk dalam sesuatu yang melalaikan manusia dari zikrullah, melalaikan hati, merusak hati, menimbulkan syahwat. Adapun pendapat yang datang belakangan, pendapat yang baru dari pendapat Zahiriyah yang membolehkan musik dengan alasan dakwah atau untuk tujuan kebaikan ataupun yang lainnya, maka ini tidak dianggap pembatal ijma'. Ya, maka tidak dapat dianggap sebagai pembatal ijma' yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Karena sebagaimana apa yang telah kita ketahui terkait dengan ijma', maka apabila ada ulama belakangan yang datang menyisihinya, pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak dianggap. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Amidi, al-ijma'u alladhi thabata fi asrin
la yunqadu bi khilafi yahdutsu fil asri tsani. Ijma yang telah tetap pada suatu generasi tidak bisa dibatalkan dengan perbedaan pendapat yang muncul pada generasi setelahnya. Ya. Jadi apabila telah ada ijma, maka tidak ada lagi manfaat dari penyelisihan oleh seorang ulama yang datang setelahnya. Ya. Kenapa? Karena telah ada ijma, dan sewaktu para ulama telah ijma, telah sepakat, maka pendapat tersebut adalah kebenaran. Karena umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u 'ala dhalal. Umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka sesuatu yang telah ijma oleh para ulama pada suatu generasi, maka pendapat tersebut merupakan kebenaran. Artinya apabila ada ulama yang datang belakangan menyelisihi dari pendapat ulama yang telah ijma tadi, menunjukkan bahwasanya ulama ini menyelisihi kebenaran yang telah ada. Maka pendapat ini adalah pendapat yang mardud, pendapat yang tertolak. Nah, maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya dari sini jelaslah bahwasanya al-ma'azif, musik ataupun nyanyian-nyanyian ini termasuk sesuatu yang dapat menjadikan manusia lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk dapat menjauhinya. Dan setelah kita mengetahui bagaimana hukum dan pendapat para ulama tentang alat musik, maka hasil dari jual beli alat musik tadi, atau bekerja produksi alat musik ini, menjualnya adalah sesuatu yang haram, kata para ulama. Sesuatu yang diharamkan. Jual beli alat musik ini sesuatu yang diharamkan. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla idza harrama syai'an harrama thamanah. Adalah Allah Subhanahu wa taala idza harrama ala qaumil akla syai', mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan pula jual belinya. Karena musik haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ijma para ulama tentang haramnya musik, maka menjual dan membeli alat musik, menyewakan atau menerima upah dari bermain musik adalah sesuatu yang diharamkan dan hendaklah dijauhi oleh orang-orang yang beriman, dan hendaklah tidak ta'awun dalam perkara musik tersebut. Dia tidak produksi tapi dia bantu jual, kan? Ini ta'awun. Ini tolong menolong dalam kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi ana pribadi dan bagi antum semuanya. Kembali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah taala tunjukkan kepada kita kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran, ya Allah. Warzuqna ittiba'ah, dan berikan kepada kami taufik untuk dapat mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami kebatilan, ya Allah. Warzuqna ijtinabah, dan berikan taufik kepada kami untuk dapat menjauhi segala macam bentuk kebatilan tersebut. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.